Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Devira Bunga Kurnia akan mempraktekkan bagaimana micro teaching ala aku di rumah dengan mata pelajaran kearsipan, materi retensi arsip. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yeay. Sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa ketua kelasnya? Ayo, kamu silakan pimpin. Amin. Berdoa sudah kalian lakukan. Adakah hari ini yang tidak masuk? Tidak ada ya? Alhamdulillah, berarti sudah masuk semua ya? Iya, Bu. Jangan lupa bilang Alhamdulillah karena kita masih diberi kesehatan dan waktunya. Oke, sekarang anak-anak coba lihat di bawah bangku kalian, adakah sampah yang tersisa? Kalau ada sampah di bawah kolong meja tolong diambilin ya, buang ke tong sampah. Sekarang ya. Untuk selanjutnya, barisan depan bangku-bangku depan tolong diisi terlebih dahulu ya anak-anak. Ayo, yang belakang sini silakan maju ke depan. Oke baik, pada pagi hari ini apakah kalian sudah siap menerima pelajaran dari Ibu? Mulai materi hari ini, Ibu akan menunjukkan video yang seru dan asik buat kalian. Ya, tolong nyalain LCD-nya. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Abi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih.
yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Baik anak-anak, setelah tadi kalian melihat video yang berjudul bagaimana cara mewujudkan jiwa yang muda menurut Almarhum B.J. Habibie. Jadi menurut kalian apa sih pesan yang harus kalian ambil dari beliau tersebut? Ayo, coba. Jangan jadi orang malas, Bu. Ya, jadi intinya tidak ada gunanya IQ kita tinggi tapi tidak memiliki ya kedisiplinan, lalu tanggung jawab, lalu konsisten dan harus bekerja keras. Jangan lupa apa? Jangan lupa untuk bersyukur, karena bersyukur itu adalah kunci nomor pertama yang harus kita sadari, karena dengan bersyukur Allah akan selalu memberikan kita nikmat-nikmat yang lebih baik lagi. Amin. Oke, baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar tentang pemilihan ASIP dan sudah mempraktekannya juga. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang retensi ASIP. Nah, kalian tahu retensi ASIP itu apa? Jadi retensi arsip itu adalah masa waktu. Retensi arsip itu adalah masa penyimpanan arsip yang membutuhkan waktu. Apakah arsip itu akan jadi permanen atau jadi musnah? Jika kalau permanen, bagaimana penyimpanannya? Dan jika musnah, bagaimana penyimpanannya? Jadi untuk hasilnya nantinya semoga kalian bisa menerapkan ini ke file-file atau arsip yang kalian punya di rumah. Misalnya ada apa? Ada KTP, ada apa lagi? Ada ijazah dan lain-lainnya. Nantinya setelah kita belajar tentang materi retensi arsip, saya akan menyiapkan mesin penghancur kertas. Nanti saya ambil, nanti kita akan praktekkan bersama-sama. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau bertanya, masa penyimpanan arsip pada surat undangan berapa lama? Ayo, ada yang tahu? 6 bulan, Bu. Ada. Ya, betul. Ya, betul. Selama 6 bulan. Setelah 6 bulan diapain? Ada yang tahu? Dibuang. Iya, betul. Dibuang atau dimusnahkan. Bagaimana jika arsip itu adalah surat rumah? Ayo, itu masa penyimpanan arsipnya berapa lama? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Ya, jadi masa penyimpanan itu kurang lebih 5 tahun. Kalau seandainya 5 tahun itu masa perpanjang tanah itu masih berlaku atau nilai gunanya masih berlaku, maka bisa dikatakan inaktif atau permanen. Apakah kalian tahu masa penyimpanan arsip pribadi kalian ada masa tenggangnya? Ada yang tahu? Tahu. Oh iya, baik, betul sekali. Masa arsip pribadi itu ada masa tenggangnya. Kalau kita sebut masa tenggang ya, soalnya masa arsip itu mempunyai nilai guna yang sesuai dengan kondisinya. Jika arsip itu sudah masa tenggangnya, tetapi masih dibutuhkan oleh pemilik arsip, maka iya benar, maka akan dipermanenkan atau permanen inaktif. Jadi masih aktif tapi dipermanenkan. Seperti itu, paham anak-anak? Paham. Nah, kita lebih lanjutnya kita akan lihat di PowerPoint-nya ya. Di bawah ini. Jadi, Apa itu retensi arsip? Retensi arsip itu adalah penempatan jangka simpan arsip. Jadi, masa retensi arsip itu sama aja masa penyimpanan arsip yang ada di filing kabinet sistem penyimpanan arsip tersebut. Lanjut, jadwal retensi arsip itu berdasarkan pada penetapan jangka simpan arsip beserta penempatan simpan permanen dan pemusnahan. Misalnya, arsip A memiliki jangka waktu
jangka simpan 5 tahun. Nah, setelah jangka waktu 5 tahun ini, apakah arsip tersebut harus dimusnahkan atau tetap dipermanenkan, tetapi pada arsip inaktif? Lanjut, jadwal retensi arsip mencakup dalam 3 kategori, yaitu 1. Retensi waktu khusus, 2. Arsip yang disimpan secara permanen, 3. Record yang harus ditinjau ulang. Nah, lalu ada kegiatan belajar 1, formulir kewenangan, ini contohnya. Nah, ada namanya apresial, adalah proses evaluasi kegiatan bisnis untuk menentukan yang mana record yang dibutuhkan untuk diperoleh dan berapa lama record yang akan disimpan untuk memenuhi kebutuhan bisnis, akuntabilitas, organisasi, dan harapan masyarakat. Sedangkan disposal adalah pengolahan waktu yang berkaitan dengan penerapan keputusan penilaian, yaitu mencakup retensi, penghapusan, penghancuran record, dan dari bentuk sistem tata kearsipan juga mencakup imigrasi, transmisi record dari sistem tata kearsipan, dan penggunaan transfer dari keperlindungan atau kepemilikan recordnya. Lalu definisi ini sangat yang tadi itu sangat berkaitan dengan ini ya, karena pada proses penilaian dapat menentukan berapa lama record apa saja yang dimusnahkan akan menjadi arsip, sehingga jadwal retensi record dapat merupakan jadwal kewenangan, yaitu daftar yang memuat record series organisasi dan menunjukkan untuk bagaimana record itu dimusnahkan sesudah diciptakan dan sudah digunakan. Ini ada barcode-nya sudah seperti ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, lalu formulir kewenangan ini untuk memberikan bukti bahwa unit-unit pencipta atau pengolahan mana yang sudah melakukan kegiatan penyusutan arsip. Jadi sebelum kita penyusutan arsip atau pemusnahan arsip, kita sebaiknya mengisi formulir terlebih dahulu untuk sebagai tanda buktinya dan juga sebagai tanda bahwa kita sudah menyusutan arsip sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, formulir ini juga untuk memberikan informasi kepada siapa yang berwenang atau menjadi saksi pada saat pemusnahan atau transfer arsip. Jadi ketika sudah pemusnahan, maka harus ada saksi yang lihat bahwa terjadinya pemusnahan atau memang bukan pemusnahan tapi transfer aktif menjadi inaktif gitu. Lalu ada 3 kemungkinan yang dapat menjadi program pengurangan atau penyusutan arsip. Yang pertama, ada pemindahan record dari unit pencipta ke unit kearsipan. Jadi pemindahan antara dari pencipta arsip ke unit yang benar-benar untuk ke arsip, penyimpanan arsip jangka lama. Lalu kedua, ada pemindahan arsip dari unit kearsipan ke arsip nasional. Jadi setelah dari pencipta ke unit arsipan nih. Nah, dari unit kearsipan itu sudah masa jangkanya sudah lama, jika memang harus dipermanenkan maka harus ke arsip nasional. Nah, jika pemusnahan rekordan tidak mempunyai nilai gunanya lagi, maka akan dimusnahkan. Program penyusutan arsip itu dilindungi sama pemerintah dalam Peraturan Pemerintah atau Permen Nomor 34 Tahun 1979. Dengan 3 cara nih yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pemusnahan arsip, pemindahan transfer arsip dari unit ke pencipta atau ke pengelola arsip. Lalu pemindahan arsip dari unit kearsipan ke lembaga arsip nasional. Yang tadi Ibu udah bilang bahwa ada 3 cara untuk pemusnahan arsip sendiri dalam jangka waktu yang tertentu sesuai dengan prosedurnya, tergantung arsipnya juga. Lalu ada pemindahan arsip dari unit pencipta ke unit kearsipan. Sedangkan kalau untuk pemindahan arsip itu yang dari unit kearsipan, jika masa
waktunya sudah lama tetapi harus dipermanenkan, maka akan ke lembaga arsip. Lalu apa aja nih tipe jadwal retensi? Nah, dalam pengembangan jadwal retensi itu ada 2 tipe. Yang pertama retensi umum sama retensi spesifik. Nah, retensi umum itu digunakan pada jadwal retensi yang biasa dilakukan di BKN dan ANRI. Nah, itu tuh bentuk suratnya keputusan bersama. Jadi antara ANRI sama BKN itu bekerja sama untuk menentukan nilai gunanya. Apakah masa aktif itu masa aktif arsip, maksud Ibu itu bisa disimpan jangka waktu lama, ada nilai gunanya juga, atau memang masih dalam pertanggungjawaban, masih ada sesuatu yang harus disimpan atau diaktifkan. Nah, tetapi retensi umum ini misalkan seharusnya jangka waktunya sudah 5 tahun sudah habis. Tetapi jika masih ada pertanggungjawaban atau nilai gunanya yang masih tersisa dalam 1 tahun, maka ANRI dan BKN ini bekerja sama untuk menentukan nilai gunanya. Seperti itu. Lalu yang kedua, retensi spesifik. Jadi tuh ini anak-anak tahu kan bahwa organisasi itu mempunyai fungsi kegiatan yang berbeda-beda, dan itu biasanya kegiatan ini untuk memudahkan penentuan masa simpan pada arsip yang lebih khusus. Jadi retensi spesifik ini lebih ke arah khusus karena bagaimana kegiatan ini dilakukan untuk penyimpanan arsip untuk memudahkan masa simpannya. Jadi sedangkan kalau umum kan yang sudah biasa dilakukan oleh badan nilai guna arsip tersebut. Sedangkan jika masa retensi spesifik itu masa yang lebih spesifik, arsipnya itu lebih spesifik dari yang masa umum itu, yang tadi itu ya. Lalu jadwal ini harus disertai dengan formulir kewenangan yang disahkan oleh masing-masing kebutuhan pencipta unit. Misalkan tadi Ibu sudah jelaskan, sebelum kita mengisi pemusnahan atau penyusutan arsip, maka kita harus membuat atau mengisi formulir kewenangan yang tadi itu yang Ibu jelasin. Nah, setelah itu kita harus tahu kebutuhan apa nih yang harus dibutuhkan oleh pencipta arsip itu, apakah harus double atau memang butuh hanya 1 aja. Jadi tergantung pada kebijakan unit pencipta masing-masingnya. Nah, segitu dulu materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Nanti kita akan praktek habis ini. Sebelum kita praktek, apakah ada yang ingin bertanya? Bu. Ya, silakan Elsa. Berarti surat undangan ulang tahun besok juga boleh dibuang dong, Bu? Kan ulang tahun tuh boleh dibuang besoknya kalau kalian tidak terpakai. Siapa tahu di surat undangan itu kalian ada barcode-nya, ntar kalian masuk nggak bisa masuk dong ke undangannya. Jadi kalian harus pastiin kalau surat undangan itu bersifat ada nilai gunanya. Kalau nggak ada nilai gunanya boleh dibuang besoknya. Tapi kalau ada nilai gunanya, khususnya ada barcode-nya, ada pestanya nanti besok atau lusa atau minggu depan, kalian nggak usah buang dulu, masih simpan aja dulu sampai 6 bulan. Selain itu ada yang ingin bertanya lagi? Ayo, siapa? Ayo. Enggak ada, Bu, nanti pulang, Bu. Ya sabar ya, nanti ya, udah waktunya, oke? Nah, jika tidak ada yang bertanya, maka Ibu akan memberikan tugas buat kalian. Ibu akan membagikan tugas per kelompok. Satu kelompok ada 3 orang. Nah, masing-masing mempunyai peran yang berbeda-beda. Yang pertama, ada yang jadi pemilik arsip. Yang kedua, ada yang jadi pengelola arsip. Yang ketiga, jadi arsip nasional. Jadi anggota arsip nasional ya. Nah, setelah itu tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana cara prosedur
penyusutan retensi arsip yang sebenarnya. Jadi kita akan menggunakan contoh-contoh surat yang saya akan bagikan nantinya ini ke setiap masing kelompok. Setiap masing kelompok ini akan menyusun masa retensi ini, surat ini berapa, masa surat retensi ini berapa, dan masa surat seterusnya gimana ya. Nah setelah itu tujuannya apa? Untuk mempelajari bagaimana prosedur, iya betul, pengelola penyusutan retensi ini, dan agar kalian secara mandiri mengetahui bagaimana prosedurnya dan kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi kalian tidak perlu repot-repot untuk mencari keseluruhan retensi surat itu. Nanti setelah kita selesai pada bermain peran ini, maka kalian per kelompok masing-masing akan menjelaskan, memaparkan di depan kelas. Oke, baik anak-anak, sudah paham? Jangan lupa ya, ambil peran masing-masing per kelompoknya. Ibu, kelompoknya dipilih apa pilih sendiri, Bu? Ya, itu bebas terserah kalian ya, mau pilih sendiri apa Tinggal dipilih. sama dia, Bu. Ya itu atur kalian aja ya segimananya. Yang penting rata ya. Jumlahnya ada berapa ini? 50, Bu. 50, berarti seorang. Terserah kalian ya, penting satu kelompok 3 orang. Kalian pilih dulu nama kelompoknya, serahkan ke ibu. Nanti kalian duduk per kelompok ya. Dan jangan lupa buka buku kearsipannya ya. Nah, ini bawa buku kan semuanya. Tadi kan udah katanya bilang bawa buku ya semuanya. Buka halaman 73. Di situ ada namanya retensi arsip. Kalian bisa baca sambil pilih-pilih kelompoknya ya. Lalu jangan lupa yang pengelola arsipnya buka formulir ya kewenangan, dan jangan lupa buat juga ya. Ada Kai yang ibu sudah jelaskan tadi belum jelas. Ayo silakan bertanya, jangan malu ya untuk bertanya. Jangan malu ya, lebih baik bertanya daripada sesat di jalan. Ya ini nama-nama kelompoknya sudah saya pegang. Sekarang kalian duduk ke kelompoknya masing-masing ya. Saya belum punya, Bu. Ayo gabung temennya yang kalau belum punya. Sudah ya semuanya, sudah kebagian semuanya. Ibu akan kasih surat ini ke kelompok masing-masing. Terus lalu jangan lupa kalian kerjakan surat-suratnya. Apakah surat ini masuk ke retensi berapa tahun, berapa bulan, permanen atau penyusutan kalian. Jadi kalian bisa tulis sebelah pojok sebelah kanan. Ini maksudnya di permanen inaktif atau dimusnahkan ya. Boleh terserah pakai inisial atau terserah, bebas sekreatif kalian ya. Pegang suratnya masing-masing ya. Nanti surat itu kalian retensikan dan kalau kalian sudah pegang surat-surat itu, kalau kalian sudah megang surat-suratnya itu ya, yang saya tadi kasih, jangan lupa ya orang yang perannya sebagai pengelola arsip untuk membuat formulir kewenangan, lalu ayo yang isi ini masuknya retensi mana, jangan lupa kerjasamanya, dan kalau tidak tahu bisa ditanyakan oleh ibu ya. Ibu kasih waktu sampai nanti selesai jam pelajaran 10 menit sebelum jam pelajaran. Jika tugasnya ini belum selesai, maka akan dilanjutkan minggu depan ya. Oh iya, jadi nanti setelah kalian sudah mengisi formulir kewenangan, sudah menyusut retensi waktunya, maka ibu akan bagi antara pengelola arsip ada di kantin, lalu pemilik arsip ada di kelas tetap di sini, dan nanti arsip sebagai anggota arsip akan di lab. Jadi kalian pisah-pisah
nanti pengelola arsip ini akan jalan ke pemilik dan ke arsip nasionalnya ya. Jadi sesama seperti prosedur yang kemarin kita sedikit bahas ya. Sampai di sini kalian paham? Ya, kalau sudah paham boleh kalian kerjakan ya. Ibu tunggu sampai nanti mata pelajaran selesai 10 menit ya. Baik anak-anak, sudah? Ayo anak-anak, sudah selesai tugasnya. Cuma ngisi formulir loh, masa lama? Ada yang belum paham? Coba lihat. Ih, buat suaci ya. Coba lihat. Ya, bagus semuanya. Ya, udah 10 menit ya. Waktu sisa 15 menit lagi, berarti 5 menit lagi kalian nanti 5 menit lagi kalian udah selesai semuanya. Nanti prakteknya minggu depan aja lagi ya. Soalnya kan udah sebelum 10 menit kita sudahan. Ya anak-anak udah selesai ya. Udah 10 menit terakhir di mata pelajaran ini. Ya udah semuanya. Boleh? Ayo saya lihat dulu. Ya ini benar. Ini benar. Ini coba lihat. Iya benar. Ya iya benar. Ya bagus. Ya ini benar. Hampir semua rata-rata benar jawabannya, cuman harus ada yang dipoles lagi. Kalian boleh kerjain, rapiin lagi di rumah. Nanti kalian atur posisinya bagaimana prosedur yang paling mudah dari awal sampai akhir surat-surat itu akan dimusnahkan atau dipermainkan. Lalu jangan lupa kalian catat nanti minggu depan kalian praktek pengelola arsip di mana? Iya betul, arsip nasional di lab, dan pemilik apa arsip ada di kantin, benar. Oke baik anak-anak, ada yang kurang paham sampai saat ini? Nggak ada bu. Ya ada yang tanya, ayo. Ya nggak ada, cukup ya materi dari saya, cukup hari ini. Segitu aja, nanti kita lanjutin minggu depan lagi. Jangan lupa bawa formulir-formulirnya dan surat-suratnya. Jangan lupa kelompok teman-temannya juga selalu diingatin. Jangan lupa kerjain juga tugasnya, baca bukunya, kasihkan. Semoga hari ini kalian bisa mendapatkan informasi mengenai retensi arsip dan kalian bisa mengaplikasikannya ke dalam arsip pribadi kalian masing-masing di rumah. Jangan lupa pengelolaan arsip di rumah harus rapi, tertib, tidak udaranya tidak kotor, tempatnya harus benar, dan jangan lupa kalian benar kerjakan. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan ya anak-anak. Assalamualaikum, selamat siang. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat.